tidak maknanya dengan nama persatuan, kemudian kita nge-mix antara hak dan batil. Ada dalil lain untuk hal itu, emang harus dipecah. Emang wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau mix antara hak dan batil. Awas, jangan kusut antara makna persatuan dengan yang kita maksud di bahasa kita, atau makna persatuan secara bahasa dengan makna persatuan yang dituntut oleh syariat. Ini juga selalu kita jelaskan berulang-ulang. Supaya apa? Supaya nggak kusut dan nggak kena syubhat. Oke? Persatuan adalah yang dimaksud di dalam syariat dan diperintahkan. Persatuan adalah yaitu apa? Berpegang teguh kepada tali Allah, yakni petunjuk yang datang dari Allah dan Rasulnya dan para sahabat radhiyallahu anhum. Itulah bersatu. Seseorang bersatu, seseorang berada di atas al-jamaah ketika mereka berada di atas jalan tersebut. Maka sebaliknya berarti seseorang berpecah belah ketika mereka meninggalkan jalan tersebut. Nah, itu mereka berpecah belah. Kalaupun ngabring, kalaupun rame-rame mereka di situ kompakan rame-rame, tapi berada di atas jalan selain jalan Rasulullah SAW dan para sahabat, maka hakikatnya mereka berpecah belah. Tuh. Makanya Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, "Antal jamaah wa in kunta wahdak." Engkaulah al-jamaah, even if you were alone. Kalaupun engkau bersendirian, tapi kau di atas hak, engkau yang al-jamaah. Mereka yang rame-rame ngabring itu, berbondong-bondong, tapi mereka tidak di atas petunjuk yang datang dari Rasul dan para sahabat, maka hakikatnya mereka berpecah belah. Tuh. Jadi jangan, maknanya berbicara menghindari perpecahan, artinya apa? Kita diam dari kemungkaran, kebid'ahan, kesyirikan yang terjadi. Salah. Justru itu berpecah belah. Awas. Karena kan sebagian orang memahami hal demikian, ya, nggak paham apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya. Allah kan memerintahkan untuk bersatu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tapi ini Wahabi suka nyalah-nyalahin orang. Tuh kan. Jadi kaditu. Jadi ke situ maknanya. Ini salah, berangkat dari salah memahami. Suka nyalah-nyalih orang, memecah belah bangsa dengan apa? Dengan mengingkari perjuangan yang dilakukan oleh orang lain demi agamanya, katanya begitu. Yang kita ingkari adalah kebid'ahan, penyimpangan, kesyirikan, dan itu bersatu. Ya. Dan hak batil, antara hak dan batil memang hal yang harus dipecah. Tidak maknanya dengan nama persatuan, kemudian kita nge-mix antara hak dan batil. Ada dalil lain untuk hal itu, emang harus dipecah. Emang wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau mix antara hak dan batil. Emang nggak boleh disatukan. Dari situ Rasulullah SAW dituduh memecah belah umatnya. Ya, dituduh memecah belah antara seseorang dengan kabilahnya, seseorang dengan saudaranya, ayah dengan anaknya. Begitu. Karena apa? Karena tauhid ini emang nggak boleh dimix antara tauhid dan syirik. Iya kan? Dari situ Umar dikata Al-Faruq. Artinya apa? Pemecah. Alladhi yufarriq. Sighah mubalaghah dari alladhi yufarriq, gitu loh kan. Yang memecah. Oke? Karena apa? Memecah antara hak dan batil. Emang hal yang harus dipecah itu mah nggak boleh di mix. Ya? Jadi tempatkan setiap nilai, setiap maksud pada tempatnya, sehingga kita beragama nggak kusut. Tidak nilai-nilai beragama satu sama lain kita benturkan akhirnya. Ya. Zen. Maka jalan salaf ini adalah jalan keselamatan, ya, jalan keselamatan dari semua perpecahan, dari semua ikhtilaf. Yani seseorang apabila para manusia mengikuti jalan salaf ini, insya Allah mereka berada di atas al-jamaah semuanya. Nah, mereka berpecah ketika berpencar dari jalannya para salafus saleh. Sebagaimana Allah firmankan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus. Ikuti jalan yang ini. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kau ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraq, sehingga kalian berpecah belah dari jalannya, ansabili, dari jalannya Allah. Tuh, maka yang dibilang berpecah belah adalah ketika seseorang mengambil jalan lain selain jalan Allah. Tuh berpecah belah tuh di situ. Ya,
kita arahkan makna bersatu dan berpecah belah. Ya.